Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi ke praktikum dasar perancangan teknik industri pada modul keempat, yaitu modul Assembly and Drawing. Nah, pada video sebelumnya kan teman-teman udah mempelajari nih bagaimana sih mengoperasikan tools-tools yang ada pada toolbar assembly itu dan juga pada toolbar drawing itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan langsung mencobanya. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan suatu assembly dan juga drawing pada suatu produk, yaitu band vise atau ragum. Nah, langkah pertama untuk melakukan assembly yaitu kita harus memiliki part-partnya terlebih dahulu. Nah, untuk part-partnya nanti teman-teman bisa mendownloadnya pada link deskripsi dari box YouTube itu sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya apabila teman-teman udah melakukan pendownloadan part-part tersebut, teman-teman tinggal insert. Nah, untuk cara insertnya teman-teman bisa klik Ctrl O atau open. Nah, pada bagian sini juga nanti teman-teman bisa lihat, klik open. Nah, setelah itu teman-teman ada dua cara, yaitu melakukan open satu-satu atau open satu-satu lalu save pada menu folder teman-teman. Jadi teman-teman klik open lalu save pada folder yang ada pada Fusion teman-teman. Nah, cara yang kedua teman-teman melakukan assembly langsung dengan melakukan insert dari komputer teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman nanti tinggal klik Ctrl O lalu open from my computer, lalu teman-teman tinggal pilih nih part-part yang telah teman-teman install atau download sebelumnya. Nah, setelah itu teman-teman melakukan insert dari komputer teman-teman ke Fusionnya, teman-teman bisa langsung melakukan operasi pada assembly-nya. Nah, untuk cara keduanya teman-teman open lalu teman-teman save pada menu Fusion teman-teman itu sendiri. Jadi teman-teman open satu-satu partnya itu lalu save pada folder Fusion teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan langsung mencoba melakukan assembly. Nah, untuk yang langkah pertama itu kita, kalau teman-teman melakukan save-nya pada folder Fusion, nanti teman-teman tinggal klik kanan lalu klik kanan pada part yang teman-teman ingin insert lalu klik insert to current design. Nah, selanjutnya ini tidak bisa di insert karena benda kerja teman-teman ini belum dilakukan saving. Nah, sebelum kita melakukan insert, terlebih dahulu kita harus men-save men-save benda atau benda kerja ini atau tempat kerja kita dengan cara klik Ctrl S lalu kita insert nama sesuai dengan format dari exercise itu sendiri, misalnya exercise modul 4. Lalu teman-teman tinggal pilih location-nya lalu klik save. Nah, setelah teman-teman save lalu teman-teman tinggal insert part yang akan diberikan assembly itu sendiri. Nah, setelah teman-teman insert, teman-teman atur posisinya. Setelah teman-teman atur lalu teman-teman klik OK. Nah, selanjutnya part kedua yang akan kita insert yaitu base plate. Kita insert lalu kita atur posisinya. Nah, untuk posisinya kita tarik dulu ini. Oke, lalu klik OK. Nah, karena base plate ini kita membutuhkan dua part, jadi teman-teman bisa melakukan insert langsung atau teman-teman bisa melakukan copy pada file atau part tersebut. Caranya teman-teman tinggal klik lalu klik kanan lalu klik move or copy. Nah, selanjutnya pada bagian objek ini teman-teman pilih komponen lalu klik komponen yang akan di copy lalu teman-teman tinggal create copy, klik create copy lalu atur jaraknya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik OK. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggabungkan dua part ini terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus melakukan ground pada bagian base ini. Teman-teman tinggal klik pada bagian base lalu klik kanan lalu klik ground. Nah, itu fungsinya untuk membuat part ini diam di tempatnya atau tidak bisa digerakkan. Nah, kalau
part yang tidak diberikan ground itu nanti akan bisa digerak-gerakin seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan join atau assembly. Teman-teman bisa klik pada join ini atau teman-teman bisa klik J pada keyboard teman-teman. Lalu teman-teman klik capture, lalu teman-teman di bagian snap pilih bagian mana sih yang akan diberikan join. Nah, misalnya pada bagian titik tengah ini teman-teman berikan join dengan bagian titik tengah sini. Oke, selanjutnya teman-teman atur motionnya. Nah, motionnya di sini kita akan menggunakan rigid agar benda tersebut diam atau tidak bisa bergerak atau mengkuncinya. Nah, selanjutnya kita atur posisinya. Oke, untuk posisinya sebesar 2. Kita lihat agar rapi, lalu kita klik OK. Lalu pada base plate satunya lagi kita akan memberikan join. Kita klik lagi, lalu klik OK, lalu tinggal atur posisinya. Posisinya tadi 2 mm, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan insert lagi pada part-part yang lain. Nah, kita pilih face jauh, lalu kita insert partnya, lalu kita atur posisinya seperti biasa. Kita atur, lalu kita tarik, lalu kita atur lagi. Lalu kita klik OK. Selanjutnya part yang akan kita masukkan lagi yaitu part clamping plate-nya. Kita insert, kita atur juga partnya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa melakukan insert langsung keseluruhan part-partnya, tapi karena sini kita akan mencoba melakukan insert satu-satu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan face jauh ini dengan yang clamping plate-nya. Caranya kita klik J lagi, lalu kita pilih pada bagian bawah ini, yaitu kita pilih lingkaran yang ini, garis lingkaran ini, lalu kita klik. Lalu untuk komponen keduanya yaitu kita klik bagian sini juga. Oke. Nah, untuk motionnya itu kita menggunakan tab rigid juga. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan part yang atau komponen yang telah kita buat ini atau assembly kepada base yang ini teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal klik J lagi, lalu teman-teman tinggal pilih nih untuk komponen pertama itu pada bagian face ini, lalu untuk komponen kedua pada bagian face ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal atur jaraknya. Caranya teman-teman tinggal drag ke bawah. Ini kita buat menjadi minus 4,5. Lalu kita klik OK. Nah, oh ya, karena ini nanti kan face jauhnya ini harus bergerak, jadi untuk motionnya atau motion dari join ini kita tidak boleh menggunakan rigid. Nah, untuk cara mengubahnya teman-teman bisa klik pada logo E ini, atau tidak teman-teman klik pada bagian menu browser, kita klik, lalu pada rigid yang terakhir klik kanan, lalu edit join. Nah, kita pindah ke motionnya, lalu kita pilih slider. Nah, slider ini berfungsi agar benda yang kita mau buat ini bisa bergerak sesuai dengan slide atau aksis yang kita pilih. Nah, jadinya nanti akan begini. Nah, karena ini masih kan dalam ragum, tidak mungkin ini bisa sampai apa namanya melewati base-nya kan. Jadi kita harus melakukan apa namanya limit dari pergerakan benda tersebut. Selanjutnya kita akan memberikan join limit pada benda kerja tersebut. Nah, caranya teman-teman tinggal klik pada bagian join ini, lalu pilih pada bagian slider 4 ini, lalu di sini ada namanya edit join limit. Nah, teman-teman tinggal klik, lalu
pada motion slide ini kita tinggal pilih batas minimum atau membuat batas minimum dan juga batas maksimumnya. Nah, misalnya minimumnya itu 0 dan untuk maksimumnya kita buat seberapa ya? Misalnya 50. Kita klik OK. Jadi nanti untuk pergerakannya kita coba edit ulang. Misalnya untuk minimumnya ini nggak usah. Selanjutnya kita bisa menggerakkan. Nah, karena ini masih 0 berarti tadi minimumnya belum diatur atau belum disetting. Kita setting menjadi 0. Selanjutnya klik OK. Nah, jadi nanti untuk batas pergerakannya hanya dari 0 sampai 50 mm seperti itu. Itu untuk pergerakan atau limit dari pergerakan benda tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan insert lagi pada part-part yang lain. Misalnya kita akan mencoba insert pada jauh screw ini, kita insert. Setelah itu kita atur. Lalu kita tarik keluar, lalu kita klik OK. Selanjutnya ada screw bar, ini kita insert juga. Lalu kita tarik aja nih, lalu kita klik OK. Lalu pada bar globe ini kita juga akan melakukan insert. Selanjutnya kita tinggal atur juga lagi untuk bar globe-nya, kita klik OK. Karena nanti untuk pada bagian atau part globe ini kita membutuhkan 2, jadi kita akan melakukan copy lagi. Kita ubah jadi komponen, lalu create copy, lalu kita arahkan ke ujung samping. Selanjutnya klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan antara part dari screw barnya dan bar globe-nya ini. Nah, caranya kita tinggal klik join, lalu kita capture, lalu kita pilih pada bagian ini dan juga pada bagian ini. Oke, lalu kita tinggal atur jaraknya, lalu motionnya itu atau type-nya itu rigid. Lalu untuk ini juga kita harus melakukan rotate terlebih dahulu ya teman-teman, biar mempermudah kita dalam pemberian motionnya. Kita klik lagi capture position, lalu pilih pada bagian OK. Selanjutnya kita tinggal atur lagi lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan menggabungkan part yang ini dengan part yang ini. Caranya kita klik join lagi, lalu kita pilih ini dan pilih pada bagian lubang ini. Nah, lalu kita atur sedikit jaraknya menjadi 10 mm, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan part yang sudah atau komponen yang sudah kita gabung ini dengan bagian base nya. Nah, caranya teman-teman bisa klik pada bagian sini atau garis ini ya teman-teman. Tinggal klik garis itu, lalu untuk
bagian keduanya itu bagian sini. Nah, membuat sampai ada tampilan rongga tabung yang ada itu, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk motionnya kita akan, karena ini dia nanti caranya itu diputar, jadi kita harus menyesuaikan dengan motionnya. Untuk motionnya kita akan menggunakan motion revolute. Nah, untuk asisnya kita pilih dia akan melakukan rotate pada sumbu Z axis. Nah, kita lihat limitnya dia akan berputar. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya part-part yang kecil lainnya yang harus kita tambahkan adalah set screw ini, dan juga pada namanya oval ini ya teman. Kita klik insert, lalu kita atur posisinya, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita berikan join aja pada bagian ini dan juga pada bagian ini sampai dalamnya. Oke, untuk ini kita akan tetap menggunakan rigid aja nanti. Untuk posisinya kita agak turunin sampai jarak 6 mm, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita membuat atau memasukkan set screw-nya pada bagian ini. Oke, bisa dilihat di sini ada kemiringan ya teman-teman. Nah, untuk cara memperbaikinya teman-teman tinggal klik kanan pada bagian logo itu, lalu edit joint. Kita mencoba lakukan pengaturan dari sudutnya, lalu kita tarik masuk ke dalam, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan join pada bagian set screw-nya. Kita klik insert, set screw satunya, lalu kita tarik dan kita rotate. Kita rotate, lalu kita klik OK. Selanjutnya set screw 2 nya kita juga rotate. Kita tarik dulu, lalu kita rotate, lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat dua. Nanti untuk yang di sini karena ada beberapa part. Nah, untuk yang set screw satunya ini akan kita masukkan atau joinkan di bagian dalam ini ya teman. Nah, caranya ini karena tampaknya di sini kita ubah dulu untuk pergerakannya atau posisinya, kita ubah lagi, lalu kita klik OK, lalu kita copy lagi ini sebanyak 2 karena dibutuhkan 2 bagian. Nah, kita pilih lalu create copy, kita geser, kita klik OK. Nah, kita coba melakukan joinnya. Caranya teman-teman tinggal klik J, lalu pilih pada bagian sini ya, lalu kita tinggal atur 5,5 6 7 8 berarti. Oke, 8, lalu kita klik OK. Selanjutnya satunya lagi kita berikan join,
lalu kita masuk ke dalam dengan ukuran 8, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya sisa pada part yang ini kita klik kanan, lalu copy lagi, kita pilih, kita rotate terlebih dahulu, lalu kita klik OK, lalu kita copy lagi, move to copy, kita pilih create copy, lalu kita OK, copy lagi sebanyak 4 buah, Oke, copy lagi, create copy, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tinggal menggabungkannya. Caranya seperti biasa, kita klik J, capture, lalu pilih pada bagian ini. Selanjutnya kita tinggal melakukan atur. Dengan jarak 13, coba ini 14, dia bisa 13, lalu kita klik OK. Nanti semuanya kita akan membuat seperti itu. Sama lagi pada bagian sini kita buat menjadi minus 13, di join jadi 13, data kita edit, ini 0 0 ini kita ubah jadi 13, lalu kita klik OK. Karena ini terlihat sampai luar ya teman, jadi kita coba untuk mengurangi ukurannya, atau kita lanjut aja coba dulu. Selanjutnya yang lainnya kita assembly juga. Kita coba bikin 12 aja, 13, lalu kita klik OK. Lalu yang satunya lagi kita join. Oke, nah setelah semuanya terpasang, ini kita bisa hilangin dulu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, dia akan prosesnya gini. Nah, bagaimana sih caranya membuat agar ini terputar dan juga ininya jalan? Kita harus memberikan namanya motion link. Jadi antara hubungan dari satu motion dengan motion yang lain. Nah, kita tinggal show dulu, lalu kita klik pada bagian motion ini dan juga pada motion ini, coba motion ini terhadap ini. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini. Jadi apabila kita menggerakkan bagian ininya, dia akan bergeser secara bersamaan. Misalnya kita coba, kita akan memutar ini, kita klik,
Kita klik lalu kita putar. Kita coba putar dan kita lihat hasilnya, maka dia akan maju seperti itu. Itu untuk secara umum kita melakukan assembly ya teman-teman, assembly dari band vice ini atau ragum ini. Nah selanjutnya kita akan pindah pada bagaimana sih membuat suatu drawing. Nah caranya teman-teman save terlebih dahulu, lalu pada bagian workspace ini kita ubah menjadi drawing from design. Kita klik, lalu teman-teman bisa memilih tempat yang telah disediakan. Nah template ini juga nanti teman-teman bisa akses pada description box dari YouTube ini, lalu teman-teman tinggal pilih bagian mana yang teman-teman dapat etiketnya, mau Eropa ataupun Amerika. Nah, misalnya kita akan mencoba menggunakan etiket Lab Siman Amerika. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah selanjutnya teman-teman akan diarahkan pada lembar kerja dari drawing itu sendiri. Nah maka template-nya akan seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini karena kita menggunakan proyeksi Amerika, jadi untuk peletakannya nanti bakal sesuai dengan proyeksi Amerika itu sendiri. Jadi misalnya pada bagian tampilan top itu berada pada pojok kiri atas. Nah untuk skalanya teman-teman bisa atur mau skala 1:2 ataupun berapa banding berapa. Nanti untuk di sini kita akan mencoba 1:2 terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah selanjutnya kita buat lagi untuk pada bandingan 1 banding untuk orientasi yang lain. Misalnya selanjutnya untuk bagian frontnya. Nah untuk bagian front ini ditaruh di pada bagian bawah dari bagian atau proyeksi bagian atasnya. Taruh bagian sini, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita buat pada sisi sampingnya atau right-nya. Nah kita taruh bagian sini, lalu kita klik OK. Oke. Selanjutnya untuk pada bagian isometriknya kita pilih tampak isometriknya, taruh di bagian pojok kanan atas, lalu kita klik OK. Nah jadi seharusnya ya teman-teman, kalau teman-teman nanti pada saat pembuatan suatu part itu harus diperhatikan suatu plan-plannya. Nah jadi misalnya nanti kalau misalnya ada teman-teman yang plannya tidak sesuai, nanti di gambar tekniknya itu malah untuk kita buat proyeksinya itu bakal terbalik. Jadi misalnya ini kan harusnya tampak sampingnya kan, dan ini tampak depannya, jadi kayak terbalik gitu. Itu karena adanya kesalahan dalam pembuatan plan pada saat membuat part-part itu sendiri. Jadi misalnya kita pindah aja ini bagian samping ini untuk bagian depan, dan ini untuk tampak sisi sampingnya. Nah selanjutnya kita akan melakukan pemberian balon pada setiap part-partnya. Nah misalnya nih pada bagian ini kita tarik, kita klik, nah itu menunjukkan nomor 6. Jadi itu merupakan part ke-6 dari yang pada saat kita melakukan assembly. Nah selanjutnya kita klik pada bagian ini juga, misalnya ini part ke-7, lalu ada bagian ini yaitu part keberapa, part ke-8, lalu pada bagian ini teman-teman bisa lihat, teman-teman tinggal tarik part ke-10, lalu kita coba
part yang lainnya ya. Misalnya pada bagian ini teman-teman pilih part ketiga. Nah, part yang di sini itu merupakan part yang apa namanya, di clamping plate-nya. Nah, selanjutnya kita coba part yang lain, misalnya ada base-nya ini kita pilih part pertama, lalu plate-nya ini part kedua, dan saya part ini yang part keempat, 1 2 3. Nah, untuk part kelimanya berarti pada ini ya teman-teman, part kelima. Selanjutnya setelah udah pemberian balon kita close, lalu kita memberikan tabel. Nah, untuk tabelnya ini kita buat untuk tabnya itu tab part list, lalu kita pilih, lalu kita drag ke bawah. Oke. Nah, jadi kita akan drag ke bawah lagi untuk menyesuaikan. Nah, jadi di sini ada keterangan suatu tabel yang dimana ada part list dari part-part yang telah kita berikan balon. Nah, misalnya item ini menunjukkan balon-balon itu sendiri ya teman-teman. Jadi untuk item pertama atau balon pertama tadi itu yaitu base-nya. Nah, untuk part number-nya atau part name-nya ini nanti akan dibuat base, lalu seterusnya seperti itu. Dan juga ada quantity-nya. Nah, untuk base quantity-nya 1, base plate quantity-nya 2, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita menggunakan bagian teks ini, tools text. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal nambahin satuannya untuk atau nambahin teksnya. Yaitu di sini misalnya kita atur, lalu kita klik misalnya teman-teman 5 2 3 5 4 misalnya itemnya, lalu kita atur fontnya mau apa, size-nya mau berapa gitu misalnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan tools yang tools text. Nah, caranya teman-teman tinggal klik, lalu pilih pada bagian yang teman-teman akan berikan teksnya, lalu kita klik sesuai dengan yang diminta. Misalnya untuk sekarang kita buat name, yaitu name-nya name teman-teman masing-masing nanti 18 522 3. Nah, lalu kita bisa membuat untuk atau memilih ukurannya dan juga ketinggian dari teks tersebut. Nah, misalnya kita mau buat seperti ini, atau misalnya bagian tengah, lalu kita klik OK, lalu kita bisa memindahkan teks ini. Misalnya mau berada pada bagian tengah ini, kita tinggal pindahkan. Nah, untuk diperiksa nanti ini teman-teman sesuaikan dengan asbim dari teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya ada namanya part number. Nah, untuk part number ini seharusnya kalau misalnya dalam suatu drawing itu kan dalam per part-partnya tuh. Nah, jadi nanti misalnya kalau teman-teman membuat suatu drawing dengan part, misalnya ada namanya part script bar. Nah, misalnya dalam suatu bill of material kan itu ada namanya suatu penomoran dari part-part tersebut. Nanti teman-teman tinggal isi part-partnya itu apa. Nah, karena di sini tidak menggunakan atau di sini drawingnya itu hanya menggunakan assembly-nya doang, jadi dan kita tidak ada namanya pembuatan bill of material itu sendiri, jadi untuk itu langsung kita skip aja. Lalu untuk materialnya ini kita bisa tambahkan lagi suatu teks, yaitu misalnya untuk keseluruhan material rata-rata menggunakan steel. Lalu kita klik close, lalu kita drag, lalu kita. Nah, untuk selanjutnya ada satuan. Nah, satuan ini yang digunakan dalam drawing ini. Misalnya tadi sebelumnya kan kalau teman-teman membuat part-partnya itu bisa menggunakan satuan atau seperti milimeter, sentimeter, dan yang lainnya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja satuannya apa, lalu teman-teman tinggal tambahkan teksnya lagi.
misalnya satuannya milimeter. Lalu kita klik close, lalu kita drag lagi, kita drag, sini yang di drag. Oke, kita coba ulang, agak susah. Kita klik lalu kita close, selanjutnya kita drag ke bawah. Oke, so kita buat aja dulu close, lalu kita drag ke bawah sini. Oke, selanjutnya di sini ada samping ukuran kertas itu ada kolom kosong, nanti teman-teman tinggal isi kode kelompok teman-teman. Misalnya kode kelompok teman-teman itu B1 atau yang lainnya, bisa teman-teman tinggal klik, lalu teman-teman tinggal drag lagi untuk memindahkannya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan tools yang lainnya juga. Nah, kalau misalnya dalam bentuk assembly ini kan kita tidak bisa memberikan ukuran yang jelas terhadap part-part itu sendiri kan. Jadi misalnya nanti teman-teman akan membuat suatu drawing itu menggunakan setiap part-part yang ada. Jadi misalnya part base duluan, nanti teman-teman buat part base nya, lalu teman-teman tinggal buat dia mau membentuk proyeksi apa, lalu teman-teman tinggal berikan ukuran. Nah, misalnya tadi teman-teman akan memberikan ukuran pada bagian base, teman-teman klik dimension, lalu teman-teman tinggal pilih bagian mana yang akan teman-teman berikan ukuran, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya teman-teman tinggal melakukan save. Setelah teman-teman melakukan save, lalu teman-teman bisa close dari hasil ini untuk melihatnya. Nah, misalnya teman-teman save aja dulu. Untuk yang pertama kan tadi hanya di assembly, lalu ini untuk drawingnya, nanti teman-teman tinggal save. Lalu teman-teman bisa juga membuat drawing ini dalam bentuk PDF atau yang lainnya. Misalnya teman-teman tinggal klik pada bagian output ini, teman-teman bisa pilih yang mau outputnya seperti apa, mau berupa PDF atau berupa drawing atau yang lainnya. Nah, oke, mungkin itu saja dari exercise pada modul keempat, yaitu assembly dan juga drawing. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.